Pernah nggak kamu merasa dijauhi tanpa alasan jelas? Sering disalahpahami padahal niatmu tulus? Dukun bilang, kamu bukan diserang karena lemah, tapi karena sinarmu terlalu kuat. Ini bukan cuma tentang kecemburuan, tapi tentang auramu yang nggak bisa mereka kendalikan. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, Dukun bilang, kamu dibenci karena pancaran auramu terlalu terang. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Two of Wands menggambarkan bahwa saat ini, kamu sedang berada dalam fase kehidupan yang penuh dengan visi dan impian besar. Kamu sedang memikirkan masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dan lebih bermakna menanti di ujung sana. Kamu merasa bahwa kamu memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar. Dan dalam hati kecilmu, kamu tahu bahwa takdirmu jauh lebih dari sekadar rutinitas sehari-hari. Karena itulah kamu mulai menarik perhatian orang-orang di sekitarmu. Sayangnya, tidak semua perhatian itu datang dari kekaguman dan rasa hormat. Banyak dari mereka justru melihatmu sebagai ancaman diam-diam. Seseorang yang mampu mengubah keadaan dan menggeser posisi mereka tanpa perlu banyak kata. Mereka merasa terganggu dan merasa harus menjaga jarak karena kehadiranmu yang begitu menyolok, yang membuat mereka sadar akan kekurangan dan ketidakmampuan mereka sendiri. Lalu muncul kartu Queen of Swords yang menggambarkan kamu sebagai sosok yang tajam, cerdas, dan tidak mudah dibodohi. Kamu memiliki kemampuan membaca situasi dan orang lain dengan cepat, seringkali menilai secara akurat siapa yang tulus dan siapa yang punya niat tersembunyi. Hal ini membuatmu tampak dingin dan tegas di mata orang-orang yang terbiasa bermain permainan topeng atau bersembunyi di balik senyum palsu. Kamu tidak mudah terjebak oleh kebohongan dan tipuan, karena pikiranmu yang jernih dan kepekaanmu terhadap energi di sekitarmu selalu menuntunmu ke kebenaran. Sayangnya, ketajamanmu ini kadang membuat orang merasa tidak nyaman, bahkan takut. Mereka merasa terintimidasi dan merasa harus menjauh, karena tidak mampu bersaing dengan kekuatan dan ketegasan yang kamu tunjukkan. Namun, di balik semua itu, muncul kartu Ten of Swords yang menunjukkan bahwa mungkin selama ini kamu pernah mengalami pengkhianatan, luka dari kata-kata yang menusuk secara diam-diam, atau bahkan dijatuhkan saat kamu sedang berada di puncak keberhasilan. Kamu pernah merasa dikhianati oleh orang-orang terdekat, disakiti oleh kata-kata tajam yang menyakitimu dari belakang, dan mengalami masa-masa sulit saat harus bangkit kembali dari keterpurukan. Luka-luka ini mungkin pernah membuatmu merasa putus asa, namun justru dari pengalaman tersebut, kamu menjadi semakin kuat dan tahan banting. Di sisi lain, kartu Three of Cups menandakan bahwa kamu bukanlah tipe orang yang suka membuat masalah atau menimbulkan konflik. Kamu lebih cenderung menjadi sumber kebahagiaan, suka berbagi sukacita, dan mampu mempererat hubungan dalam komunitas atau lingkaran pertemananmu. Sayangnya, tidak semua orang mampu bertahan di dekat energi positif dan penuh semangat seperti kamu. Ada yang merasa cemburu atau takut karena mereka merasa tidak mampu mengikuti jejakmu. Apa sebenarnya yang membuat aura dan kehadiranmu begitu mencolok dan memikat? Jawabannya bisa dilihat dari kombinasi 4 kartu berikut. King of Pentacles, Knight of Cups, Page of Pentacles, dan Nine of Wands. Kamu memiliki kombinasi langka antara kestabilan dan kekayaan materi yang digambarkan oleh King of Pentacles, serta karisma emosional yang ditunjukkan oleh Knight of Cups. Kamu mampu memancarkan pesona yang membuat orang tertarik dan merasa nyaman di dekatmu. Selain itu, semangat belajar yang tak pernah padam digambarkan oleh Page of Pentacles, menunjukkan bahwa kamu selalu ingin terus berkembang dan tidak pernah puas dengan apa yang sudah kamu capai. Kamu haus akan pengetahuan dan pengalaman baru, dan ini membuatmu selalu berada di posisi yang dinamis dan penuh semangat. Sementara itu, Nine of Wands menegaskan bahwa kamu telah melalui banyak tantangan dan rintangan dalam hidupmu, tapi kamu tetap berdiri kokoh dan tidak menyerah. Kamu telah bangkit dari berbagai luka dan kegagalan berulang kali,
Dan setiap kali kamu jatuh, kamu belajar dan tumbuh lebih kuat lagi. Kamu bukanlah orang yang belum pernah jatuh. Justru, kekuatanmu berasal dari pengalaman-pengalaman pahit itu, yang membuatmu semakin tahan banting dan penuh tekad. Tahukah kamu, kekuatan dan ketahanan seperti ini seringkali membuat orang lain merasa kecil dan tidak cukup baik di hadapanmu. Mereka mungkin tidak membenci karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tetapi mereka merasa terganggu karena kehadiranmu yang begitu terang dan penuh energi. Mereka merasa terintimidasi oleh keberanian dan kepercayaan dirimu yang mengingatkan mereka pada apa yang belum mereka capai atau capaiannya yang belum cukup memuaskan. Jadi, secara tidak langsung, kehadiranmu menjadi cermin bagi mereka akan ketidakpuasan dan ketakutan mereka sendiri. Selain itu, kartu Queen of Pentacles dan King of Cups menunjukkan bahwa kamu tidak hanya memperlihatkan kekuatan dan kedewasaan secara lahiriah, tetapi kamu juga memiliki hati yang penuh kasih dan empati. Kamu mampu menyayangi dan peduli terhadap orang lain dengan tulus, dan kamu memiliki ketenangan batin yang dalam, yang membuatmu tetap stabil di tengah segala keadaan. Kamu mandiri dan mampu berdiri sendiri, tanpa harus bergantung pada pengakuan dari orang lain. Dan ini seringkali membuat mereka yang masih bergantung pada pengakuan eksternal merasa tidak aman dan tidak nyaman. Ditambah lagi, kehadiran Ace of Swords memperkuat gambaran bahwa pikiranmu sangat tajam dan jernih. Kamu mampu dengan mudah mengetahui siapa yang tulus dan siapa yang manipulatif, siapa yang benar-benar berniat baik, dan siapa yang ingin memanfaatkan. Banyak orang tidak suka dengan kejelasan dan ketegasanmu karena kamu tidak mudah dipancing dan tidak gampang tertipu. Kamu tahu apa yang kamu inginkan dan tidak membiarkan orang lain mengendalikanmu. Kamu tidak suka diperalat dan menjaga jarak dari energi yang tidak sehat. Pada akhirnya muncul kartu Five of Swords yang menggambarkan konflik diam-diam yang mungkin terjadi di balik layar. Konflik ini bukan karena kamu ingin menang atau ingin merebut kekuasaan, tetapi karena mereka tidak mampu menerima kenyataan bahwa kamu adalah seseorang yang terlalu terang dan bersinar untuk mereka kalahkan dengan cara biasa. Mereka lebih memilih menyebar cerita, memelintir persepsi, atau diam-diam menjauh agar mereka merasa lebih baik dan merasa seolah-olah mereka menang, padahal sebenarnya mereka hanya takut dan merasa tidak cukup baik di hadapanmu. Pada akhirnya, semua yang terjadi ini bukanlah tentang kamu yang buruk, melainkan tentang mereka yang belum siap dan belum mampu menerima cahaya dan keberanianmu. Mereka membencimu bukan karena kamu sombong atau angkuh, tetapi karena kamu menjadi cermin dari ketakutan dan kekurangan mereka sendiri. Kamu tidak perlu meredupkan cahayamu agar mereka merasa cukup atau aman. Kamu tidak dilahirkan untuk menyenangkan orang yang hidup dalam ketakutan dan keraguan diri. Sebaliknya, kamu dilahirkan untuk bersinar, untuk menerangi jalan bagi diri sendiri dan orang lain yang berani mengikuti jejakmu. Cahayamu mungkin menyilaukan bagi mereka yang belum siap, tapi itu adalah kekuatan dan keindahan sejati dari jati dirimu. Kamu adalah gabungan dari luka-luka yang dijahit menjadi kekuatan, dari kebaikan hati yang dipoles oleh penderitaan, dan dari semangat belajar yang tak pernah padam, yang terus tumbuh dan berkembang, bahkan di tengah segala tantangan dan rintangan. Jadi, teruslah bersinar, dan jangan pernah ragu akan kekuatan dan potensi luar biasanya yang kamu miliki. Tapi sebenarnya, apa sih yang membuatmu merasa harus menyembunyikan kehebatanmu hanya agar orang lain tidak merasa terintimidasi? Dan jawabannya, mungkin karena kamu pernah mengalami sesuatu yang membuatmu merasa bahwa menampilkan kehebatan dan keberhasilanmu itu justru akan membawa masalah, bukan kebahagiaan atau kebanggaan. Kamu mungkin pernah merasa bahwa jika kamu menunjukkan siapa diri kamu yang sebenarnya, orang-orang di sekitarmu akan merasa takut, iri, atau bahkan menjauh. Jadi secara tak sadar, kamu mulai menahan diri, membatasi kehebatanmu, dan memilih untuk tidak terlalu bersinar agar tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan. Namun, jika kamu benar-benar jujur dan berani menyelami perasaan itu lebih dalam, kamu akan menyadari bahwa jawaban dari pertanyaan itu sebenarnya terletak pada pengalaman-pengalaman masa lalu yang cukup pahit dan menyakitkan.
Dari kartu tarot seperti Five of Cups dan Ten of Wands, kamu bisa melihat gambaran yang cukup jelas tentang perjalanan emosionalmu selama ini. Kartu Five of Cups menunjukkan bahwa kamu pernah mengalami kekecewaan yang mendalam, merasa dikhianati, dan merasa bahwa orang-orang yang kamu percaya dan harapkan akan mendukungmu, malah meninggalkan luka di hati. Kamu pernah merasa bahwa keberhasilanmu, potensi dan kehebatanmu, justru menjadi sumber rasa sakit karena orang-orang di sekitarmu tidak mampu menerima atau bahkan menolaknya. Mereka mungkin merasa iri dan lalu mengalihkan perasaan mereka itu padamu, menjadikanmu sasaran rasa cemburu dan ketidakpuasan mereka. Kamu memikul luka dari masa lalu, luka yang terbentuk dari pengalaman menunjukkan keberanianmu berbagi jati diri dan potensi besar yang kamu punya, tetapi justru mendapatkan penolakan atau bahkan penghinaan dari orang-orang yang seharusnya mendukung dan melindungi. Kamu belajar dari pengalaman itu bahwa menunjukkan kehebatan dan bersinar terlalu terang bisa berisiko. Risiko itu cukup menakutkan sehingga kamu mulai merasa bahwa lebih baik kamu menahan diri, meredupkan cahayamu, dan tidak terlalu menonjolkan apa yang sebenarnya kamu mampu. Kamu merasa bahwa dengan menahan diri, kamu akan terhindar dari rasa sakit yang pernah kamu alami, dan kamu bisa menjaga jarak dari kemungkinan penolakan yang lebih dalam lagi. Maka, perlahan-lahan, kamu mulai membatasi dirimu sendiri, menyembunyikan potensi dan keberhasilanmu di balik tirai kerendahan hati, dan hanya membiarkan sedikit saja cahaya itu bersinar, hanya saat kamu benar-benar merasa aman dan sendiri, saat tidak ada yang bisa menilaimu atau menilai keberanianmu. Padahal, di dalam dirimu yang terdalam, sebenarnya ada sebuah energi besar yang luar biasa, yang digambarkan oleh kartu Six of Wands. Kartu ini melambangkan kemenangan, pengakuan, dan keberhasilan yang sejati. Kamu ditakdirkan untuk memenangkan pertempuran kehidupannya sendiri, untuk bersinar dan mendapatkan pengakuan atas semua usaha dan potensi yang kamu miliki. Kamu sebenarnya mampu dan berhak untuk dihargai dan dikenali. Kamu memang layak mendapatkan itu semua. Tapi, kenyataannya, kamu seringkali menolak pengakuan itu secara diam-diam, karena ketakutan bahwa keberhasilanmu akan memicu penolakan yang lebih besar lagi. Ada rasa takut yang tertanam dalam, bahwa jika orang lain tahu betapa hebatnya kamu, mereka akan merasa takut, iri, dan akhirnya menjauh, bahkan menganggapmu sebagai ancaman. Jadi kamu menaruh rasa banggamu dalam sebuah kotak sunyi, menyimpannya rapat-rapat, dan hanya membukanya saat kamu merasa benar-benar sendiri, saat tidak ada yang bisa menilai dan menghakimi. Lalu, jika kita mendalami lagi, kita akan menemukan bahwa akar dari perasaan ini mungkin berasal dari hubungan yang sangat dekat dan penting dalam hidupmu, entah itu sahabat, rekan kerja, atau bahkan seseorang yang kamu cintai dan percayai. Kartu Two of Cups dan Ace of Cups menunjukkan bahwa awalnya, hubungan ini tampak penuh ketulusan, kepercayaan, dan kedekatan yang tulus. Kamu merasa diterima apa adanya, dan merasa bahwa hubungan ini memberi kamu kekuatan untuk terus berkembang dan percaya diri. Tapi seiring waktu berjalan, muncul perasaan dan dinamika yang tidak selalu sehat. Kartu Two of Pentacles menunjukkan bahwa orang ini mulai merasa tidak seimbang dalam dirinya sendiri dan dalam hubungan kalian. Dia merasa tersaingi, merasa bahwa kamu berkembang lebih cepat, lebih kuat, dan lebih stabil dibanding dia. Perasaan ini tumbuh perlahan, seperti benih keraguan dan ketidakpastian yang mulai bercampur dalam hati dan pikiran mereka. Perasaan tidak seimbang ini akhirnya memuncak pada sebuah keadaan di mana orang ini mulai merasa takut dan tidak mampu menahan perasaan tidak aman itu lagi. Mereka merasa bahwa keberhasilan dan kehebatanmu, yang selama ini mungkin kamu banggakan dan tunjukkan dengan bangga, sebenarnya membuatnya merasa kecil dan tidak cukup. Tanpa sadar, mereka mulai menjauh secara emosional, dan sikapnya berubah. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena mereka tidak mampu menghadapi bayangan bahwa kamu bisa berjalan lebih jauh dan lebih tinggi tanpa mereka. Mereka merasa takut kehilangan posisi dan peran yang selama ini mereka anggap sebagai bagian dari identitas mereka sendiri. Jadi secara perlahan mereka mulai mundur dan menjauh,
Bukan karena mereka tidak mencintai atau menghargai kamu, tetapi karena rasa takut dan ketidakmampuan mereka mengatasi perasaan tidak cukup itu. Kemudian muncul lagi kartu Eight of Wands, yang menandakan sebuah pergerakan yang sangat cepat. Bisa jadi kamu sendiri yang mulai menyadari bahwa hubungan ini sedang mengalami perubahan, dan kamu kemudian mempercepat langkahmu untuk menjauh sebagai bentuk perlindungan diri. Atau mungkin juga orang ini yang buru-buru membangun jarak agar tidak merasa kalah dan merasa bahwa mereka tidak mampu bersaing lagi dengan keberhasilanmu. Intinya, ini adalah sebuah dinamika yang sangat kompleks. Kamu berusaha menjaga jarak dan meredam cahayamu agar tidak menyakiti atau mengancam orang lain. Tetapi kenyataannya, usaha itu justru membuat kamu merasa sendiri dan terisolasi. Kamu merasa bahwa menahan kehebatan dan cahayamu adalah satu-satunya cara untuk menjaga hubungan dan agar tidak merasa lebih unggul. Tetapi kenyataannya, justru kamu merasa semakin terasing dan sendiri. Refleksi yang penting untuk kamu renungkan adalah bahwa kamu bukanlah masalah dan kehebatanmu bukanlah sesuatu yang salah atau perlu disembunyikan. Mereka yang benar-benar mencintai dan memahami dari hati mereka akan tahu bahwa kamu bersinar bukan untuk menyilaukan, tetapi untuk memberi penerangan dan inspirasi. Kamu tidak perlu merasa bersalah atas pertumbuhan dan perkembangan dirimu sendiri, karena itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus kamu jalani dan nikmati. Orang yang sejati, mereka yang tulus mencintai dan menghargai kamu, tidak akan merasa tertinggal atau kalah hanya karena kamu bergerak lebih cepat dan bersinar lebih terang. Sebaliknya, mereka akan berlari bersamamu, mengikuti jejak dan semangatmu, bukan diam dan iri diam-diam di balik rasa cemburu dan ketakutan mereka. Jadi jangan biarkan ketakutan dan keraguan menahanmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena kamu memang layak untuk bersinar dan diterima apa adanya. Ingatlah bahwa cahaya dan potensi yang kamu miliki adalah anugerah, dan orang-orang sejati akan selalu menghargai dan mendukung perjalananmu. Mereka yang benar-benar mencintai dan menghargai kamu tidak akan merasa takut akan keberhasilanmu, tetapi justru akan merasa bangga dan bahagia melihatmu berkembang dan bersinar. Jadi teruslah percaya pada dirimu sendiri. Dan jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghalangimu untuk menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu berhak untuk bersinar, untuk dihargai, dan untuk menjalani hidup dengan penuh keberanian dan kebanggaan atas siapa dirimu sebenarnya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.